Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung 3 unit dimanapun Anda berada, atau siapapun Anda yang sedang mengikuti video pengajaran ini, senang sekali saya, Penginjil Wilfried Johansen, bisa kembali menyampaikan pengajaran tentang doa. Pengajaran tentang doa yang diambil dari buku The 40 Days of Prayer, karangan Rick Warren, pendeta dari Gereja Saddleback di Lake Forest, California. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pelajaran lebih jauh, ada baiknya saya mau mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama saya, mohon bimbingan Tuhan. Bapa yang di surga Tuhan, hanya kepadamu kami, saya ya Tuhan mau berserah. Kiranya video pengajaran ini boleh tersampaikan dengan baik, dengan benar, tanpa salah-salah. Dan juga setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Tolong Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan, ini yang menjadi seluruh doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita bisa menghadapi krisis? Dengan doa tentunya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tema yang hendak saya sajikan, presentasikan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana berdoa di tengah krisis. Bapak Ibu, setiap kita pastilah pernah diterpa oleh gelombang kehidupan. Dan pilihannya cuma dua. Apakah Bapak Ibu akan membiarkan diri tenggelam, digulung oleh ombak, atau Bapak Ibu justru akan riding the wave, ya, akan berselancar di atas gelombang itu dengan suatu perasaan nyaman, damai, tentram, berbekal keyakinan akan penyertaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur Alkitab kita, firman Tuhan, menyajikan ada banyak contoh teladan hidup bagaimana orang-orang kepunyaan Tuhan, hamba-hambanya, mengatasi krisis yang datang kepada mereka secara tiba-tiba, khususnya lewat doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti dulu hakikat daripada krisis. Krisis ini berbeda dengan apa yang kita telah pelajari sebelumnya, ya, ketika Daud menghadapi tantangan, begitu ya, sekitar 70 tahun lamanya, dia berdoa dan mengharapkan terobosan daripada Tuhan. Tetapi krisis tidak seperti itu. Krisis datang tiba-tiba tanpa memberitahu kita terlebih dahulu, dan kita dibuat panik, kita dibuat cemas, kita dibuat tidak berdaya. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi krisis tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merekomendasikan kepada Anda untuk terlebih dahulu membaca kitab 2 Tawarik pasal 20. Bapak Ibu bisa pause video pengajaran ini dan Bapak Ibu bisa membaca kitab 2 Tawarik pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ya. Nah, saya juga jadi ingat bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, sesi ke-6 dari video pengajaran kita ini akan baik jikalau Bapak Ibu menyaksikannya dengan menggunakan buku panduan yang telah Bapak Ibu dapatkan, ya. Bapak Ibu bisa membuka di halaman 16 dari buku panduan kita 40 Days of Prayer, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa tokoh yang akan kita pelajari hari ini berkenaan dengan bagaimana dia menghadapi krisis dengan berdoa dan dia bisa melewatinya dengan berhasil. Tokoh itu adalah bernama Yosafat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Nah, sebagai latar belakang, Yosafat adalah salah satu raja Yehuda yang sangat saleh, Bapak Ibu. Di masa pemerintahannya terjadi pembaharuan iman, pembaharuan spiritual, rohani, di mana Tuhan betul-betul memberkati raja dan umatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, justru pada saat pemerintahan Yosia juga yang saleh itu, Tuhan mengizinkan dia melewati krisis. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kita sebagai orang percaya tidak imun, tidak kebal dari krisis juga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka 2 hari perjalanan jauhnya. Yosafat menjadi takut. Perhatikan Bapak Ibu. Ada suatu laskar yang besar
Dan kalau Bapak Ibu membaca kitab Tawarik pasal 20 secara keseluruhan, Bapak Ibu bisa tahu ada 3 negara. Ya. 2 diantaranya adalah Edom dan juga orang Moab, Bapak Ibu. Dan mereka ini jaraknya sudah tidak jauh dari Yehuda, Bapak Ibu. Kira-kira 2 hari perjalanan jauhnya. Begitu dekat, sehingga rasanya tidak mungkin untuk melakukan persiapan membuat benteng atau apapun. Krisis terjadi, Bapak Ibu. Dan apa yang dialami oleh Yosafat sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang kepunyaan Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia tertulis di Alkitab bahwa Yosafat menjadi takut. Wajar jikalau ketika kita menghadapi krisis, Bapak Ibu, kita menjadi takut, kita menjadi panik, kita menjadi gelisah, mungkin khawatir. Tetapi bagaimana respon kita kemudian terhadap krisis itu? Apa yang harus kita lakukan, itu yang menjadi penting, Bapak Ibu. Nah, ada 6 pelajaran dari Raja Yosafat yang kita bisa dapatkan dari video pengajaran ini yang bisa kita pelajari. Ya, pelajaran yang pertama, Bapak Ibu bisa buka halaman yang ke-69, di situ ada titik-titik kosong yang harus diisi. Begini, pelajaran yang pertama adalah berpalinglah kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Saya ulang lagi, berpalinglah kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Jadi Yosafat yang takut itu, Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat yang ketiga, tertulis begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi Bapak Ibu, oke, kita takut, oke, kita khawatir, kita cemas, tetapi kemudian apa? Kita perlu belajar dari Yosafat bahwa kita harus mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan bahkan dia tidak sendirian, dia menyerukan, dia mengajak, dia berbagi beban kepada seluruh rakyat Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini? Seringkali ketika kita punya pergumulan, kita tidak mau berbagi kepada orang lain. Kita mungkin berpikir, saya tidak ingin membuat orang lain jadi juga kepikiran atau terlimpahi beban karena saya. Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah suatu tindakan yang humble, yang rendah hati. Tetapi justru sebaliknya, bisa jadi itu adalah tindakan yang sombong, di mana kita tidak mau membagikan beban kita kepada orang lain karena kita merasa kita mampu mengatasi masalah itu sendiri. Bapak Ibu, gereja punya komunitas. Di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung kita punya kelompok kecil yang bernama Cross. Kita punya doa pagi, ya, persekutuan doa pagi atau doa fajar, di mana di dalam doa persekutuan itu ada pokok-pokok doa juga. Kita bisa berbagi beban kita di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kembali ke permasalahan kita, Yosafat takut. Jadi seharusnya alih-alih membiarkan sebuah masalah mengintimidasi kita, membuat kita takut, mari Bapak Ibu kita bisa jadikan itu motivasi bagi kita untuk berdoa. Ya, kita perlu datang kepada Tuhan meminta hikmat sebelum kita melakukan hal yang lain. Itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Ketika dia takut, apa hal pertama yang dia lakukan? Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam 2 Tawarik pasal 20 ini kita bisa melihat atau membaca juga doa daripada seorang Yosafat. Nah, di dalam doa itu ada 4 hal yang kita bisa perhatikan atau ingat. Ya. Pertama, ingat apa? Ingatlah betapa besarnya Allah itu. Lagi, saya ulang ya. Bapak Ibu bisa tuliskan, ingatlah betapa besarnya Allah itu. Di dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6 tertulis begini, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga, bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Yosafat meyakini bahwa tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Tuhan. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita punya keyakinan, kita ingat betapa besarnya Allah itu, apa efeknya buat kita? Ketika kita percaya kepada Tuhan yang besar, masalah kita akan jadi kecil tentunya.
Amin Bapak Ibu. Yang kedua, dari doa Yosafat kita belajar ingat apa lagi Bapak Ibu? Ingatlah apa yang Allah telah lakukan. Ingatlah apa yang telah Allah lakukan. Di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 tertulis begini. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel? Jadi di dalam doanya, Yosafat ini mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan jauh sebelumnya. Dan itu juga seharusnya menjadi pemikiran kita bahwa kalau Tuhan menyertai kita hingga detik ini, dan saya yakin di dalam kehidupan kita yang lampau ada banyak krisis juga. Dan bagaimana Tuhan juga sudah menolong, tentu Tuhan juga tidak akan tinggalkan kita, Dia akan menyertai kita melewati krisis yang sekarang. Nah Bapak Ibu, saya akan lanjut lagi. Lewat doa Yosafat ada hal apa lagi yang kita bisa ingat? Kita bisa catat, ingatlah apa yang telah Allah janjikan. Saya ulang lagi, ingatlah apa yang telah Allah janjikan. Masih di dalam kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat ke-7 berbunyi begini. Bukankah engkau memberikan tanah ini kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Di sini seperti Yosafat mau mengingatkan dirinya sendiri tentang bagaimana Tuhan itu sudah berjanji. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, tentunya Dia akan menepati Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya apa yang kita bisa pelajari dari doa seorang Yosafat, yaitu halaman yang ke-70 sekarang Bapak Ibu bisa buka. Bapak Ibu bisa tulis, mintalah sesuai dengan karakter Allah. Saya ulangi, mintalah sesuai dengan karakter Allah. Di ayat berikutnya, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dari kitab 2 Tawarik pasal 20 tertulis begini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini bisa ditafsirkan bagaimana Yosafat itu tahu bahwa Allah itu adil, begitu ya. Allah akan bertindak Bapak Ibu. Jadi intinya Yosafat mau berkata kepada Allah kira-kira seperti ini. Aku mengetahui siapa engkau. Aku mengetahui apa yang telah engkau lakukan ya Allah. Aku mengetahui apa yang telah engkau katakan. Dan aku mengetahui apa yang sanggup engkau lakukan. Dan sekarang aku meminta engkau melakukannya lagi. Jadi itulah 4 hal Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari doa syafaat. Apa aja tadi? Saya ingin ulang lagi ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus ingat ketika kita berdoa, ingatlah betapa besarnya Allah itu. Yang kedua, kita bisa mengingat apa yang telah Allah lakukan di dalam hidup kita. Yang ketiga, kita bisa mengingat apa yang telah Allah janjikan. Dan yang terakhir adalah mintalah sesuai dengan karakter Allah. Allah itu adil, Allah itu maha pengasih, Allah itu menyayangi kita. Dia akan melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Baik, nah sekarang saya akan kembali lagi kepada poin apa yang kita bisa pelajari dari Yosafat secara keseluruhan ya. Tadi saya baru yang pertama, saya akan masuk yang kedua. Yang kedua adalah akui keterbatasan kita. Ayatnya yuk kita buka 2 Tawarik 20 ayat yang ke-12 yang berbunyi begini. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Ada salah satu terjemahan dalam Alkitab yang mengatakan begitu ya. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Coba Bapak Ibu perhatikan frasa-frasa itu ya. Suatu bentuk pengakuan bahwa diri mereka tidak mampu. Kami tidak mempunyai kekuatan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, mujizat tidak akan pernah terjadi sebelum kita mengakui bahwa situasinya tidak mungkin terselesaikan tanpa campur tangan Allah. Justru ketika kita mengakui keterbatasan kita bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa, disitulah mujizat mencari jalan masuk dan mewujud Bapak Ibu. Ya. Matius 19 ayat 26 berkata begini. Bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya ulang. Bagi manusia mungkin tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
Ya, itu hal kedua yang kita bisa pelajari dari seorang Yosafat ketika menghadapi krisis. Yang ketiga, masih di halaman ke-70, Bapak Ibu bisa tuliskan sekarang, bersandarlah kepada kesanggupan Allah. Saya ulang lagi, bersandarlah kepada kesanggupan Allah. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12 berkata begini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Frasa mata kami tertuju kepadamu artinya adalah kita, Yosafat, orang Yehuda, mau bersandar kepada kesanggupan Allah, Bapak Ibu. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Alihkan perhatian kita dari masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang sanggup memberikan solusi. Allah pemberi solusi. Yang keempat, Bapak Ibu, kita bisa tuliskan, Bapak Ibu, di halaman 70, tenanglah dalam iman. Tenanglah dalam iman. Saya akan bacakan dasar ayat berikutnya, ayat yang ke-15. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Ini adalah ayat yang powerful sekali, Bapak Ibu. Seringkali ketika kita menghadapi krisis, apa yang kita lakukan? Kita cenderung, we tend to doing something. Kita akan cenderung untuk melakukan sesuatu, gantinya tend to doing nothing. Gantinya kita berdiam diri, gantinya berdoa. Bapak Ibu, dari ayat tadi kita bisa merumuskan kalimat seperti ini. Ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka peperangan kita akan menjadi peperangan Tuhan. Dan musuh kita akan menjadi musuh Tuhan. Dan Tuhan akan berkata kepada kita sama seperti Ia pernah berkata kepada Yosafat, tenang saja, semua saya yang urus. Kira-kira Tuhan mau berkata begitu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ketika krisis datang kita akan cari orang, kita akan bertanya ini, bertanya itu, begitu. Gantinya kita mencari Tuhan lewat firman. Bapak Ibu, ada ayat penting di ayat yang ke-20, ya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Bagaimana kita bisa berhasil menghadapi krisis, Bapak Ibu? Ini kuncinya, ada 2 percaya. Percaya kepada Tuhan, Allah, dan kedua kepada siapa, Bapak Ibu? Percaya kepada nabi-nabinya. Nabi-nabinya artinya apa, Bapak Ibu? Dalam konteks perjanjian lama, nabi itu adalah kepanjangan lidah Tuhan. Tuhan berbicara lewat nabinya, dan sekarang, hari ini Tuhan berbicara lewat apa, Bapak Ibu? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab. Tetapi justru yang kita tahu, ketika kita sedang krisis, kita akan mencari omongan orang lain. Kita akan mencari advice orang lain. Kita akan mencari nasihat orang lain. Jarang sekali, saya yakin, ketika kita menghadapi krisis, kita akan cari firman Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sama saya? Nah, hari ini, video pengajaran ini ingin mengajak kita untuk lihat, kita seharusnya cenderung untuk datang mencari Tuhan lewat firman. Yang kelima, 2 lagi, Bapak Ibu. Apa, Bapak Ibu? Bersyukurlah kepada Allah terlebih dulu. Saya ulang lagi. Bersyukurlah kepada Allah terlebih dulu. Artinya apa? Artinya bahwa yang kelima ini kita bisa belajar bahwa kita harus boleh menyanyikan pujian kemenangan bahkan sebelum kita melihat kemenangan itu. Kita bisa bersyukur walaupun Tuhan belum menjawab doa kita, Bapak Ibu. Artinya seperti itu. Kok bisa? Ya, kita lihat kisah yang dialami oleh Yosafat, ya. 2 Tawarik 20 ayat 21 berkata begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lucu sekali, Bapak Ibu. Jawaban doa belum ada, sedangkan Yosafat mengajak rakyatnya untuk menyanyi memuji Tuhan. Kapan, Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan? Apakah sebelum doa kita dijawab atau setelah doa kita dijawab oleh Tuhan? Saya yakin percaya kebanyakan dari Anda, saya juga,
akan berkata kita akan memuji Tuhan setelah doa saya dijawab Tuhan, betul? Tetapi ayat ini tidak berkata begitu. Ayat ini justru mengajak kita untuk menyanyikan pujian kemenangan itu bahkan sebelum kita melihat hasil dari doa kita, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita mau diajak bersyukur kepada Tuhan atas apa yang akan Ia kerjakan. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana Tuhan akan melakukannya. Tetapi jika kita berterima kasih kepada Tuhan sebelum bukti itu ada, sebelum jawaban doa itu ada, itu namanya bersyukur, Bapak Ibu. Ya, maafkan, itu artinya iman. Saya ulangi ya, Bapak Ibu, begini. Apa perbedaan antara bersyukur dan iman? Bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Tuhan setelah ada jawaban doa. Betul ya, Bapak Ibu? Ini saya pelan-pelan supaya saya bisa menyampaikan dengan jelas. Tetapi kalau Bapak Ibu berterima kasih sebelum ada bukti jawaban doa, itu artinya Bapak Ibu beriman. Dan imanlah yang dicari oleh Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena ada iman, ada upah, Bapak Ibu. Nah, apakah Raja Yosafat dan orang Yehuda diberi upah karena mereka beriman? Ada, Bapak Ibu. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22 sampai 23 berkata begini ya, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan menghancurkannya sama sekali. Kemudian mereka balik menyerang satu sama lain dengan sengit. Bayangkan Bapak Ibu, ada kuasa di dalam iman dan pujian, Bapak Ibu. Raja Yosafat dan Yehuda mengucap syukur dulu sebelum doanya dijawab oleh Tuhan. Dan yang terjadi sangat luar biasa. Tuhan mengabulkan doa mereka. Tuhan membuat 3 negara besar itu, ya, orang Amon, kerajaan Edom, kerajaan Moab, justru mereka saling membunuh. Bapak Ibu bisa lihat, alih-alih berlari ketakutan, yang tadinya takut, bangsa Israel justru berdiri teguh dalam iman. Mereka tidak perlu mengangkat senjata, cukup mengangkat suara dalam pujian saja dan semua musuh mereka hancur. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Nah, kita tiba kepada hal yang terakhir yang kita bisa pelajari dari kehidupan Yosafat, hal yang ke-6, yaitu apa? Harapkan Allah mengubah peperanganmu menjadi berkat. Saya ulangi ya. Harapkan Allah mengubah peperanganmu menjadi berkat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Saya bacakan, kita mendasarinya dengan ayat lagi. Yuk. 2 Tawarik pasal 20 ayat 24 sampai yang ke-26. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Jadi begini Bapak Ibu, setelah iman, pujian dilayangkan, tidak ada satu musuh pun dari Yosafat dan Yehuda yang terluput. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalu Yosafat dan orang-orangnya, orang-orang Yehuda, tentara Yehuda itu turun bahkan menjarah barang-barang musuh. Mereka menemukan apa saja Bapak Ibu? Banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang berharga. Dan yang katanya yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Bahkan untuk mengumpulkan barang jarahan itu perlu berapa Bapak Ibu? 3 hari. Ini hanya untuk mengumpulkan barang jarahan saja. Artinya ketika kita berserah kepada Tuhan, jawaban Tuhan itu bisa jadi Bapak Ibu beyond imagination. Melebihi daripada apa yang kita pikirkan. Ketakutan tadi, peperangan tadi justru bisa menjadi berkat besar Bapak Ibu. Jadi ketika kita membiarkan Tuhan berperang dalam pertempuran kita, hal ini juga justru bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Hah? Bagaimana Pak bisa menjadi kesaksian buat orang lain? Ada ayatnya. Mari kita baca ayat yang ke-29 sampai 30.
Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Bapak Ibu mengerti? Jadi apa yang diperbuat oleh Tuhan itu juga didengar oleh semua kerajaan negeri-negeri yang lain. Mereka menjadi hormat. Mereka takut kepada Israel. Dan kepada kerajaan Yehuda dan kerajaan Yosafat, kerajaan Yehuda menjadi aman. So Bapak Ibu, sama ulang lagi. Dari kehidupan Yosafat, apa yang kita bisa pelajari? Bagaimana ketika kita menghadapi krisis? Berdoa tentunya. Berdoa dengan sikap seperti apa? Kita mesti berpaling kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua, akui keterbatasan kita, Bapak Ibu Saudara kalian. Yang ketiga, bersandar kepada kesanggupan Allah. Yang keempat, tenanglah dalam iman. Yang kelima, bersyukurlah kepada Allah terlebih dahulu. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Harapkan Allah mengubah peperangan Anda menjadi berkat. Kiranya video pengajaran ini menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, sembari berdoa, saya mau menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan video pengajaran ini. Bisa jadi beberapa dari Anda sedang menghadapi krisis. Krisis ringan, krisis sedang, krisis berat. Tuhan sedang menyapa Anda. Mari, bawa itu kepada Tuhan dan tenanglah. Yakinlah bahwa peperangan Anda akan menjadi peperangan Dia. Dan Dia sanggup mengubah peperangan itu menjadi berkat dan kesaksian. Bapa yang di surga, terima kasih untuk video pengajaran yang kami dengarkan. Terus tanamkan spirit doa di dalam hidup kami. Biarkan kami melihat mujizat demi mujizat-Mu makin nyata, makin banyak terjadi di dalam hidup kami lewat doa. Tolong setiap orang yang mengikuti video pengajaran ini ya Tuhan, khususnya mereka yang berdoa berpuasa, terus ya Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita dan berkat-Mu. Terpujilah Engkau yang hidup Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah Bapak Ibu sudah menyaksikan video pengajaran ini, mohon maaf jika ada kata yang salah. Dan lewat kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Saudara Riki Dosan dari Gereja Kristen Kalamgudus Kopo Permai ya, yang membantu saya di dalam perekaman video ini. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu, selamat berdoa, selamat berpuasa, Tuhan Yesus memberkati.